Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fadilatal ulama al-aizza, para yai, para alim, khususnya kepada beliau Sahibul Ma'had Bapak Yai Haji Asyrafi dan Bunyai sekeluarga. Akhina fillah, beliau Bapak Kiai Haji Royani serta Ibu pengasuh Ponpes Irsyadul Ibad. Para kiai yang tidak saya menyebut satu-satu tanpa mengurangi rasa takzim kepada panjenengan semuanya yang saya muliakan, Bapak pejabat pemerintah yang saya hormati, khususnya dari Kanwil Pak Kabid dan semua rombongan dari Kanwil maupun Kemenak dari Kabupaten dan Kemenak di KUA, Pak Kepala KUA dan juga semua rombongannya. Tidak lupa kepada bapak-bapak dari Forkopim Kecamatan yang hadir, Pak Lurah, kepada semua bagian penting dari yayasan dan sekolah, pesantren dan komite, semua lembaga dari semua bidang, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, wali santri, santri putra maupun santri putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama, saya menyampaikan terima kasih bisa sowan di tempat ini atas undangan beliau Pak Yai Asyrafi dan Bunyai. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Allahumma amin. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada para santri, khususnya yang diwisuda pada hari ini. Semoga Anda semua menjadi harapan orang tua untuk menjadi harapan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya senang panjenengan semua ada di pesantren ini. Mondok di pesantren itu betul-betul lembaga pendidikan yang multifungsi dan multidimensi. Disinilah benar-benar dibangun pendidikan yang total. Tidak hanya diajari tentang asah rasional dalam arti intelektual, tapi betul-betul juga dibangun mentalnya yang lebih bagus. Itu di pesantren. Maka dari itu para bapak, para ibu harus semakin mantap putranya di pesantren. Untuk pesantren ini lembaga pendidikan yang sudah teruji dari legenda ke legenda, dari sejarah ke sejarah, termasuk pesantren di mana panjenengan putranya ada di sini. Ini harus bersyukur. Pendidikan yang total dan maksimal adalah di pesantren, tidak hanya dibangun pengetahuan rasional tentang intelektual, tapi juga dibangun karakter dengan dasar moral yang bagus. Kita ini makhluk sosial. Kalau sampai tidak lagi pegangan moral, maka jejak-jejak sosial akan hilang dan kemanusiaan pun tidak tampak di wajah kita. Coba aja, apalagi perkembangan zaman dengan dunia yang global, kalau tidak diiringi, dikawal dengan moral yang bagus, maka jejak-jejak sosial akan hilang. Coba bayangkan aja sekarang dengan adanya IT. Ini bagus juga, tapi kalau tidak diimbangi penggunaannya bisa salah. Penggunaannya tidak tepat guna. Yang kedua, justru menggerus. Bukan meningkatkan kualitas kita sebagai manusia yang berdedikasi, tapi justru manusia yang
terkontaminasi perkembangan zaman sehingga reduksi kehilangan nilai manusiawinya. Kenyataan ketika perkembangan global itu datang tanpa pengawalan moral, jejak sosial akan hilang. Contoh kata, kalau hari raya itu, dulu waktu zaman kuno, kalau di Jawa, orang itu kalau silaturahim luar biasa nilainya. Belum punya sepeda ontel, apalagi sepeda motor, mobil mimpi dulu itu. Jaraknya jauh. Sowan ke kiai-kiai, sowan ke ulama, sowan ke orang yang lebih tua. Dengan penuh bangga dan penuh rasa santun. Mereka bersilaturahim, itu nilai moral, nilai sosial. Nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda, jalan. Tapi sekarang perkembangan zaman, reduksi datang, nilai sosial menjadi hilang. Sekarang minta maaf saja pakai SMS. Padahal jaraknya nggak jauh. Kadang-kadang nggak kilo-kilo, seberang jalan sana aja. Rumahnya kelihatan, cuma karena aktivitas yang padat sehingga nggak banyak bisa sempat ketemu. Akhirnya cukup fleksibel, nganggapnya gampang. Pakai HP, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya. Saya khawatir 10 tahun yang akan datang, habis sholat Id semua orang bikin ini, format, setelah itu di-share. Mohon maaf lahir batin, tidur semua nanti. Gak ada. Sekarang ngelamar saja pakai WA. Sampai-sampai calon mertua saja sudah kehilangan nilai sakralnya di WA. Hai camer, aku mau sama anakmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Mertuanya juga terbawa suasana, jawab oke gitu. Sudah kelewat. Nabi Adam dulu saja ngelamar Hawa, ada jejak sosialnya walaupun berdua. Nabi Adam itu dulu ngelamar Sayyidatina Hawa, manusianya baru 2. Khalaqallahu Adama tsumma khalaqa zawjahu Hawa min dil'in min adla'ihil yusra. Falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu mah ya Adam. Ketika Nabi Adam ada kecenderungan perjodohan PDKT kepada Hawa, ketika mendekat malaikat bilang mah ya Adam. Ntar dulu ada proses sosial dan proses sakral. Apa itu pernikahan? Bagaimana prosesnya? Siapkan dulu proses pernikahan ini, ada tahapannya. Hatta tu'addiyalaha mahroha. Siapkan mahar untuk pernikahan itu, karena ini penghargaan Tuhan untuk kita. Wa ma mahruha qalu an tusalli ala Muhammad. Sakral sekali, Nabi Muhammad belum lahir sudah dibacakan sholawat. Karena Muhammad nurul alam. Maka sekarang kalau ada orang nggak mau maulid, ini nggak perlu dalil. Ini hanya orang aneh saja. Kenapa? Orang aneh ini nggak perlu dalil-dalilan. Kalau dalil sudah jelas kok. Orang yang menanyakan dalilnya maulid, jawab aja. Sama dengan menyesali menjadi umat Muhammad. Loh, Muhammad ini Nabi Khatamil Anbiya wal Mursalin wa huwa nurul alam. Bahkan Allah tidak akan menciptakan bumi seisinya tanpa menciptakan Rasulullah. Berarti kalau orang ini menyanakan dalilnya maulid, seakan mempertanyakan kelahiran beliau. Ini orang aneh kayak gini. Kalau sama orang aneh tidak usah rembugan. Kalau mau cari dalil gampang. Quran saja sudah perintah itu. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Kalau kamu mau beruntung, imanlah kepada Muhammad, wa azzaruhu, mengagungkannya, termasuk maulid. Jadi kalau orang nggak mau maulid ini nggak takzim kepada Rasulullah. Bagaimana dapat syafaat? Jauh di sana. Bon, saya lanjutin. Terus Nabi Adam nanya, setelah mahar saya siap, apa selanjutnya? Fawafal mahra wa khotobal amin. Nah, setelah mahar ada, maka lamaran, pendekatan. Tapi Nabi Adam tidak langsung melamar Hawa.
yang datang melamar ke Hawa adalah malaikat Jibril. Jadi orang kok jenengan kalau punya anak perawan kok datang orang melamar untuk dirinya, jangan diterima. Itu nggak ada nilai sakralnya. Orang itu walaupun berbesan depan pintu tetangga, tetap ada kunjung perbesanan. Di situ ada sakral, ada orang tuanya, ada jejak sosial, ada saudaranya, ada Pak Lurah, ada Pak Yai. Itu kan ada jaminan sosial. Nanti kalau sudah proses lamaran, ada proses pendekatan sosial. Pengenalan keluarga, ini orang tuanya, oh berarti anaknya siapa jelas. Orang Jawa mengatakan bibit, bobot, bebet, ini siapa. Nah, sekarang kadang-kadang kualitas gak jelas, bibit bobotnya menjadi rawan. Kenapa? Karena identitasnya ngambang. Kenal di mana? Pakai Facebook. Ini kan sudah hilang sekarang. Wong etawa saja di tempat saya, kata Pak Bupati sekarang kehilangan habitat. Sekarang nggak laku, dulu itu 100 juta, bahkan ada yang 500 juta. Sekarang 25 itu paling mahal. Saya nanya kenapa? Karena ini reduksi terkontaminasi kawin silang Pak Yai. Kesalahan perkawinan. Kenapa? Karena salah kawin, bibitnya hilang di bawah orang, asal jual, akhirnya yang ini kawin seadanya. Etawa saja kawin ada nasabnya. Masa orang kawin asal dasar Facebook itu kan nasabnya gak jelas. Ini harus jelas, ini anaknya siapa, keturunan dari mana, itu kan jelas. Terus yang lebih pokok lagi, akhlaknya bagaimana, itu kan harus jelas. Jejak sosial itu harus jelas, kalau ada orang tuanya, ini bapaknya. Terus ini Pak Yainya, oh dulu mondok di Pak Asrof, iya anak ini baik kok. Nah, ada jaminan sosial itu, dari sisi akhlak. Pak Lurah bilang, ini warga saya, identitas jelas, wong saya yang bikin KTP-nya. Oh ini benar-benar warga yang baik, bukan teroris. Ada jaminan. Terus jaminan sosial dari lingkungan, keluarga, saya tetangganya, saya ini Pak Leknya, saya ini Pak D-nya, saya dulu yang ngomong, yang ngopeni, yang ngeramut, ngerawat, benar-benar laki-laki, wong saya dulu yang nyeboi kok. Jangan khawatir salah kelamin. Wah, karena pernah di dekat saya dulu, sekitar setahun yang lalu, ada kejadian janggal. KUA itu dalam proses pernikahan, ada orang pernikahan, dalam catatan pernikahan itu ada surat yang kurang lengkap. Pak KUA-nya agak gamang. Pokoknya kalau nggak sesuai, saya nggak akan eksekusi ini. Wah, tapi dari yang keluarga, sudah sepakat, ini sudah kuat, ntar kapan kita lengkapi aja. Nah, keluarganya mana? Yang datang cuma satu, katanya ini bagian dari utusan. Kepala KUA-nya sudah kurang yakin. Terus akhirnya dipaksa proses, setelah menikah itu ada yang janggal. Udah ini pelatihan dulu, agar nanti pernikahannya agak lancar, dilatih, kok suaranya agak galau. Terus suaranya agak terasa janggal. Kok kayak perempuan ya suaranya. Akhirnya Pak KUA ini curiga, hubungi polsek sama puskesmas. Datanglah mereka, cek fisik. Setelah dicek fisik ternyata perempuan. Masya Allah, hampir saja ini kelajuk. Masa perempuan dilamar perempuan. Untung Pak KUA-nya ini waspada ini. Kalau enggak ruwet ini. Nah itu. Jadi jejak-jejak sosial yang kayak gini itu akan tetap ada kalau moralitas tetap dijaga. Dan pesantren berperan sangat itu. Pesantren sangat itu membentuk karakter Pak Jokowi saja. Dalam kebijakan walaupun agak telat tapi ya lumayan diapresiasi. Kemarin penjaringan CPNS itu setengah saking persyaratan yang paling sangat dominan adalah pendidikan karakter. Dan alhamdulillah karena syarat ini sangat kuat dijadikan rujukan, banyak orang pandai nggak lolos. Saya ucapkan alhamdulillah. Kenapa saya setuju begitu? Karena orang-orang pandai yang tidak berkarakter ini berbahaya.
Kalau mendidik anak hanya sekedar prestis dan prestasi, tidak didasari karakteristik yang sangat kuat, ini berbahaya. Justru yang paling merusak itu orang pandai tapi tidak bermoral. Jadi kalau ukuran sekolah unggulan yang dengan jargonnya prestis prestasi itu sangat kontradiksi. Apalagi kalau ditarik hadis Rasulullah berkaitan dengan nanti waktu yang jangka panjangnya, masa depan hakikat yaitu di akhirat. Nabi saja mengatakan, inna aktsara ahlil jannah al-kulhu. Ini masa depan yang nyata besok di akhirat. Sesungguhnya sebanyak-banyak penduduk surga adalah orang-orang bodoh, bukan orang-orang pandai. Jadi penduduk surga itu mayoritas wong bodoh-bodoh. Yang pinter-pinter gak banyak. Apalagi yang sok pinter gak ada pintunya. Yang pinter aja nggak banyak di surga. Tapi apalagi yang sok pinter nggak ada dapat pintu. Tuh, tapi jangan debat saya dulu. Hadisnya ada kelanjutannya. Kelanjutannya begini. Inna illina li arbabil albab. Sesungguhnya surga Iliyin, surga yang paling istimewa. Kalau tadi kan inna aktsara ahlil jannah itu hotel umum. Nah, kalau ini bintang 5. Buat siapa? Inna illina li arbabil albab. Buat orang yang benar dan pinter. Benar dulu. Berarti rujukan hadis ini apa? Orang itu didik nomor 1 akhlaknya dulu. Bukan pandainya. Kenyataan itu orang yang paling istimewa di surga Iliyin niko adalah arbabil albab, wong bener tur pinter. Cuma longko. Sebab akeh-akeh wong pinter dora bener. Kalau tidak berkarakter nyatane sing korupsi nu akeh wong pinter-pinter. Maling-maling niku sing akeh nyolonge nggih pinter-pinter niku kok. Nek sing bodoh-bodoh ini nyolongnya wong saking bodone paling nyolong pitik 3, ayam 3. Itu saja karena bodone urusannya dadi dawa. Tapi nek sing pinter-pinter nyolongnya mboten nggih ringgis, mboten nggih obeng. Cukup pakai jari aja. Bank Mandiri itu kecolongan 1,8 triliun. Tidak pakai obeng, tidak pakai linggis, tapi pakai jari yang didasari pengetahuan tingkat tinggi IT. Nah, ini hati-hati. Karena ahli IT dia yang bisa bobol sistem perbankan sehingga melipat gandakan nominal menjadi nolnya tambah 1,8 triliun masuk sakunya. Enggak pakai obeng. Ini orang pinter. Loh, yang rusak hukum ini ahli hukum kok. Kalau nggak ngerti hukum ya nggak bisa rekayasa hukum. Hukum menjadi mandul kayak pisau, ke bawah tajam, ke atas kedul. Siapa yang punya rekayasa? Pasti ahli hukum. 2/3% ahli hukum dan perangkat hukum itu masuk neraka. Itu hati-hati. Ini orang pinter-pinter, ini juga jadi catatan. Jadi yang merekayasa sampai ada orang yang sudah tersangka saja dibatalkan tersangkanya kok nggak jadi ditangkap karena pura-pura sakit. Pernah tahu cerita ada begitu? Akrobat di mata rakyat. Oh, sudah mau diangkat jadi tersangka, pura-pura sakit. Akhirnya menggugat. Nah, setelah pura-pura sakit, polisi dan KPK nggak berani atas nama HAM, maka ditunda pemeriksaannya. Akhirnya mengajukan pra-peradilan. 3 hari menang pra-peradilannya. Dumadaan sehat dadaan tampil di TV cengengesan. Ini padahal maling ini. Siapa yang punya peran kayak gini? Ini orang pinter. Akrobat di mata rakyat. Tapi karena dia pandai, dia kuat. Dan ini peran orang-orang pandai. Makanya Pak Jokowi tidak ingin kebobolan lagi. CPNS kemarin syarat
yang sangat diperkuat adalah pendidikan karakter. Dan alhamdulillah banyak orang pintar nggak lolos jadi CPNS. Kalau lolos bahaya ini. Nah, semoga yang lolos orang bener tur pinter. Ya masih mending orang bodoh tapi nggak begitu pinter, akhlaknya baik, itu masih ada harapan surga. Daripada orang pinter nggak ada akhlaknya, merusak tatanan kehidupan. Jadi harapan kita, semoga anak-anak kita benar tur pinter. Maka itu harapannya secara syariah bisa dicapai dan proses melalui lembaga yang memang pada bidang seperti itu, termasuk pesantren. Apalagi pesantren di sini, pesantren yang terpadu dengan pendidikan yang multi. Termasuk juga di sini ada pendidikan formalnya. Semoga apa yang dicapai bisa tepat guna, tepat sasaran, putra-putra panjenengan menjadi anak-anak yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ya, harapannya tidak hanya menjadi orang baik, tapi wa ahluha muslihun. Orang yang muslih bukan sekedar saleh. Tidak cukup menjadi orang salihun, tapi wa ahluha muslihun. Jadi yang muslih, orang yang apa? Yang mau berbuat baik, manfaat untuk umat. Harapannya begitu. Akan semakin baik ya kalau orang itu bisa banyak berbuat yang manfaat, maka berharapannya adalah pengetahuan itu menjadi rujukan utama. Bekal yang paling sangat sakral bagi hidup adalah ilmu. Ilmu ini mengangkat harkat martabat dunia dan akhirat. Coba lihat aja, panjenengan bisa renungkan. Dokter itu pegang perut orang, nggak perlu banyak keringat, nggak perlu banyak syarat. Pegang perut orang hanya cukup pengetahuan dengan diagnosanya. Apalagi dokter spesialis itu, kalau udah pegang perut yang penyakit kandungan apa-apa itu. Nah, berapa dok? 100.000. Yang antri di belakang 50 orang, 100.000 kali 50, udah berapa itu? Tapi jenengan jangan lihat yang tersurat, wah nikmat sekali tinggal hitung uangnya. Oh jangan begitu, beliau ini bernilai karena pengetahuan. Saat dulu dia mencapai tingkat kedokteran, apa yang dia lakukan? Pengorbanan dan pertaruhan semuanya. Itu juga harus dilihat seperti itu. Makanya Tuhan menghargai dengan pengetahuannya, dia pun diberikan nikmat yang luar biasa. Ini kalau bicara sisi duniawi, tapi itu jangan menjadi ukuran lah. Kalau bicara tentang kesuksesan, bisa hakikat ya akhirat. Orang kalau berilmu, amalnya pun berbeda dengan orang yang bodoh. 100 rakaat orang sholat sunat orang awam, pahalanya kalah dengan 2 rakaatnya orang alim. Al-Quran sudah dawuhke, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ahli tafsir mengatakan dzikran katsira, disiru katsira itu bukan berarti zikir yang banyak. Tapi zikir orang mukmin ini bernilai banyak pahala. Bukan banyak dalam tanda kutip jumlah nominalnya. Terus sebanyak mana? Sebanyak tergantung latar belakang keimanannya yang berbeda. Karena iman orang ini tidak sama. Apalagi iman ada di mana? Di hati. Hati itu di mana? Di dalam sana. Hati itu letter luck-nya apa? Al-qalbu. Catatan ulama mengatakan masummiyal qalbu illa annahu yataqallab. Tidak dikatakan al-qalbu kalau tidak takallub, mulak-malik. Jadi hati orang itu biasa berpaling sana, berpaling sini, itu enggak usah gumun. Makanya kadang sore iman, besok kafir. Begitu juga sebaliknya. Ulama memberi catatan takallubul qalbi kataqallubil usfur.
Bolak-baliknya hati seperti bolak-baliknya manuk emprit. Burung emprit itu kan kalau ada orang batuk, lari. Ada angin semirir, lari. Terus ada daun jatuh, lari. Hati orang seperti itu. Sangat labil sekali. Orang kok bisa setia, hatinya tertambat, itu hanya Tuhan yang menjaganya. Bisa iman karena Allah yang menjaganya. Bisa mencintai satu sama lain, itu soal hati juga. Makanya perjodohan itu disindir di Quran, wa min ayatihi an khalaqa. Bukan di situ bukan an ja'ala tapi an khalaqa. Tapi di belakang wa ja'ala bainakum bukan wa khalaqa bainakum. Perbedaannya apa? Ini kalau mondok mesti ngerti. Kalau nggak mondok nggak ngerti. Kalau hanya medsos pakai itu, pakai HP, nah nggak ngerti yang kayak gini. Ini bisa bahaya. Makanya kalau dengan mondok ini tidak hanya dapat tentang input akhlak, tapi juga pendidikan yang totalitas, ilmu yang berkualitas. Wong ayat Al-Quran yang dipelajari saja disebutkan fihi ayatum muhkamat wa ukharu mutasabihat. Harus ada gurunya, nggak bisa pakai Google itu. Ada penjelasan. Maka dari itu radikalisme tumbuh dari mana? Teroris karena dari radikal. Kenapa orang bisa radikal? Karena pemahamannya dangkal. Mesti wong radikal itu karena dangkal. Jadi rata-rata orang fanatik radikal itu wong bodoh-bodoh. Fanatisme buta. Saking butanya sampai surga pun dilihat hanya untuk dirinya. Yang lain dikafir-kafirke. Saking kendele fanatisme sampai surga dikapling. Lo kafir, jangan masuk surga. Lo munafik. Nah, ini semuanya. Luang kita dengan orang kafir saja nggak boleh kok. Kafir sini, nggak boleh kok. Apalagi sesama mukmin. Manggil orang kafir dipanggil, kafir sini, nggak boleh. Walaupun dia orang kafir. Panggil ya tak panggil orangnya. Sini, umpama namanya, nama biasa nama di orang Kristen itu Manuel apa-apa itu ya. Kata Agustinus, sini, duduk sini. Mari. Wah, itu jangan kafir sini, menyakiti itu. Gak boleh begitu. Dan itu ungkapan yang sangat kejam. Kenapa? Soal keimanan itu rahasia Tuhan. Mungkin hari ini dia kafir, tapi besok bisa jadi mukmin. Maka jangan dipanggil ya kafir. Melaknat orang juga nggak boleh. Tapi kalau melaknat sifat boleh. Seperti Allahumma anhum la'nan kabira, Allahumma anil kafirin. Itu boleh. Tapi Allahumma an tetangga saya yang kafir itu juga nggak boleh. Si A itu nggak boleh. Jadi orang radikal itu biasanya buta, gelap mata, karena kebodohannya. Oh itu Quran, itu perlu guru, perlu penjelasan. Oh hadis saja perlu guru, apalagi Qurannya. Hadis itu, ada hadis gini, di dalam catatan hadis itu. Barang siapa panjang jenggotnya, akan tambah baik Islamnya. Itu hadis. Makanya orang yang nggak ada gurunya, nggak ngerti, akhirnya apa? Panjang ke jenggot, terus merasa sudah cukup untuk masuk surganya. Masa Islam sekedar Islam jenggot? Kalau di jenggot panjang tempat saya banyak, etawa itu wedhus Jawa. Tunggu adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lama-lama karena ini sudah dipanggil sholat ya. Sudah siang. Jadi kayak gitu yang saya paham. Jadi radikal itu karena dangkal. Ya, orang Nabi mengatakan barang siapa panjang jenggotnya itu bukan berarti sunat mengira jenggot itu dilihat dari hakikat. Memang sunat orang pelihara jenggotnya, sunnah. Tapi bukan dzatiyahnya. Kalau dzatiyahnya, lah nanti yang nggak berjenggot nggak bisa masuk surga kan kasihan.
Yang dibahas Nabi itu orang yang memang berjenggot, sunnah dipanjangkan, karena ada hikmahnya akan semakin baik Islamnya, karena sadar sudah tua umurnya. Jadi sunat di jenggot itu dipelihara, agar kita sadar kalau sudah tua, seyogyanya bagaimana, kan begitu. Orang tua pantasnya piye, kan begitu. Jadi sunnah, bukan datiyahnya. Yang nggak punya jenggot, sunnah yang lain masih banyak, jadi tidak usah khawatir. Ikut Nabi bukan urusan jenggot tok. Masih banyak jalan surga bukan jenggot-jenggot tok. Kayak gampang banget stempel surga hanya jenggot, itu ya nggak pas lah. Teman saya itu waktu di pondok pengen punya jenggot, diobati habis 3 wadah, cuma keluar 7 tok. Ini masalah jadi janggal, bingung. Mau dicukur nggak dari sunnah Rasul, mau dicukur nggak dicukur kok cuma 7, kan wagu. Jadi di situ hadis ini perlu penjelasan, maka perlu guru. Nah di pesantren itulah panjenengan mendapatkan pengetahuan pendalaman yang lebih jauh. Bukan sekedar belajar. Orang belajar itu kadang sekedar lewat dan pemahamannya pun sesaat. Yang harus kita paham, mendalami lebih jauh, karena ada rahasia, apalagi Al-Quran itu mukjizat, sehingga ada yang kadang-kadang tidak pemahaman dengan logika akal pikiran saja, tapi juga, maka dari itu di situ wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Kata ahli tafsir, khalaqa itu isyarah sifat jalaliyah. Maka perjodohan tidak dilibatkan siapapun orang. Jodoh nggak bisa dikira, nggak bisa direkayasa, karena itu an khalaqa. Tapi setelah jodoh, wa ja'ala bainakum, mau mawaddah harus ada usaha. Maka dari situ tidak disebut wa khalaqa, tapi wa ja'ala. Karena itu sifat jamaliyah, sifat keindahan Tuhan, memberikan nilai tambah agar kita bisa ibadah, mempertahankan rumah tangga yang baik. Nah itu, kalau di uncai ini panjang, litas kuno ilaiha, orang bagaimana bisa berjodoh, kan harus sakinah. Sakinah itu sebagian pendapat walaupun nggak kuat disebut dari kata sikin. Sikin itu pisau. Pisau itu apa? Untuk membelah. Maka orang kalau ingin mawaddah, warahmah, harus membelah hatinya masing-masing satu sama lain, mencintai pasangannya. Maka orang Jawa mengatakan garwo sigaraning nyawa. Itu kan begitu. Makanya gak bagus kalau orang Jawa ditanya, rawuh dengan siapa Pak? Saya dengan konco wingking, itu ngece. Istri hanya perannya di belakang, itu ngece. Rawuh dengan siapa? Kalih garwo kula sigaraning nyawa. Itu Quran sudah garis kayak begitu. Maka orang berjodoh itu diharap sampai di surga. Maka kebahagiaan kita untuk anak-anak kita, semoga bahagia dunia dan akhirat. Itu soal hati. Soal hati juga begitu. Soal hati itu iman, soal hati. Kalau nggak ada petunjuk Tuhan, nggak akan mungkin orang bisa beriman. Dan hati itu bukan barang gampang, fluktuatif, naik turun. Makanya di Quran disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bukan qad fazal mu'minun. Di dalam bahasa Jawa, faza itu beruntung, aflaha juga beruntung, sama. Kenapa Tuhan mengatakan aflaha bukan qad faza? Karena keberuntungan yang masih diproses itu aflaha. Di situ ada isyarat aflaha itu identik dengan al-fallah. Al-fallah itu petani yang berproses untuk menghasilkan panennya. Maka berproses. Orang ikhlas berproses, nggak bisa orang proses ikhlas kok totalitas, ya nggak gampang lah. Seperti orang baca Yasin 41 kali, dikasih minum sama enggak, ikhlasnya cepat mana? Cepat yang dikasih minum, kalau enggak ya sakit hati, ikhlasnya jadi berat. Tapi kalau ikhlasnya nunggu minuman, itu ngece sama Qur'annya. Nah, itu enggak bagus. Kembali ke inti masalah, jadi soal hati itu soal
yang bukan barang gampang. Maka semoga kebahagiaan kita, kebahagiaan hati sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bangunlah karakter putra panjenengan di pesantren. Karena di inti pokok itu adalah akhlak hati seseorang. Bangunlah, maka disitulah berdoa agar Allah memudahkan pembangunan karakter anak-anak kita. Harapannya menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan dunia sampai akhirat, nanti di akhirat gak ada manfaatnya lagi. Makanya kalau ada doa di manten itu, jangan didoakan semoga sampai tua berjodoh selamanya. Oh, itu kejaman sosial itu. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena termasuk nikmat yang hakikat adalah nikmat di akhirat, termasuk perjodohan. Bidadari yang paling nikmat, paling sehat di akhirat siapa? Istri yang sholihah. Itu begitu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya enggak suka lama-lama, tapi saya sungkan sama Pak Kiai Asrofi, udah jauh-jauh. Kalau 15 menit terus turun ya kasihan yang punya gawe ya. Sebentar lagi, masih sabar ya. Jadi orang kalau ilmunya enggak bagus, maka nilai moralnya juga enggak bagus. Kalau enggak bagus, kualitas amalnya juga beda. Udzkurullaha dzikran katsira. Itu bukan berarti zikir yang banyak, zikir itu yang berkualitas. Yang berkualitas. Yang berkualitas itu apa? Yang betul-betul ilqa'ut tauhid. Maka dari itu yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik. Orang munafik itu berzikir banyak pun enggak ada nilai pahalanya, sedikit. Seperti kita ini karena bodoh, kadang-kadang sudah sholat beratus rakaat, nilainya rendah karena penuh celah, ada banyak cacat. Kita ini kadang-kadang sholat tahajud pendak mumet, sholat istikharah pendak bingung, sholat duha pendak enggak punya duit. Ini terkontaminasi niat-niat yang kurang tulus, tapi masih dimaklumi daripada yang tidak. Ini masih dimaklum. Beda dengan sahabat dulu. Sahabat kalau ditanya, kamu minta apa ya sahabatku? Dia matur, ya Rasulullah, aku hanya minta menjadi temanmu di akhirat juga, tidak hanya di dunia. Kamu kenapa enggak minta surga? Saya hanya minta menjadi temanmu. Pinter ini. Kenapa? Kalau jadi teman Nabi, pasti surganya paling tinggi. Tapi kalau masuk surga, dikasih surga, tapi nggak jadi temannya Nabi, yaitu surga yang paling rendah. Pinter juga. Jadi, orang yang alim, sholat 2 rakaat saja nilainya sudah luar biasa. Karena kualitas. Sisi tauhidnya berbeda. Contoh kata, ini saya kasih contoh tentang pengetahuan makrifat kepada Tuhan. Orang kalau bodoh ditanya, kamu percaya Tuhan enggak? Percaya. Dalilnya mana? Dalilnya kalau Tuhan itu Khalik, percaya? Percaya. Dalilnya mana? Karena ada makhluk maka ada Khaliknya. Saya percaya Tuhan ada karena ada makhluk yang diciptakannya. Jawaban ini kurang sopan, enggak tepat. Apakah kita percaya Tuhan karena kepembuktian makhluk? Lah kalau makhluknya hilang, berarti Tuhan hilang. Apakah perlu bukti? Kenapa? Kapan Tuhan pergi? Wong Tuhan enggak pernah pergi kok. Kenapa kita masih perlu mencari? Kalau Pak Kiai Asrofi pergi ke Jambe, ya karena manusia pergi ke sana kan begitu, dengan kebutuhan sosialnya. Kalau dengan pengen ketemu, ya naik mobil ke sana. Kalau Pak Kiai Asrofi mau dipulangkan, jemput pakai mobil. Kenapa? Karena hilang, pergi. Itu
Itu kan manusia. Kalau Tuhan ya mohal lah. Kenapa Tuhan dikatakan pergi atau hilang? Karena jenengan bilang perlu pembuktian. Oh, nggak perlu pembuktian karena sudah terbukti kok. Apakah kita mengatakan Tuhan ada karena dalil ada makhluknya? Ya nggak tepat lah. Wong Tuhan sudah mengatakan fa inni qarib wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa Tuhan itu sangat dekat, lebih dekat daripada otot leher kiri kita. Kalau ini diputus mati kita. Tuhan lebih dekat daripada nyawa kita. Monggo. Jadi jawaban itu mengesankan ya, pesan-pesan dan kesan pengetahuan masing-masing orang. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan percaya Tuhan, percaya. Perlu bukti? Nah, buktinya karena ada makhluknya Tuhan jadi ada. Wah, itu kurang tepat. Kalau yang ngaji nggak begitu. Kalau yang ngaji ditanya, kamu percaya Tuhan? Percaya. Buktinya mana kalau Tuhan ada? Sampean yakin? Yakin. Buktinya mana? Nggak perlu bukti karena sudah terbukti. Kan begitu? Terus kalau kamu mau perlu ungkapan keyakinanku, saya ungkapkan tentang kebenaran Tuhan. Karena Tuhan ada sebagai Khalik dengan sifat sempurnanya, antara lain Tuhan sifatnya adalah qadirun, kuasa. Tuhan berkehendak dengan irodahnya, maka Tuhan menciptakan makhluknya. Makhluk ada karena Khalik, bukan Khalik ada karena makhluk. Tapi sebagian orang mengatakan lebih banyak begitu. Percaya Khalik ada karena makhluknya. Itu pendapat yang kurang tepat dan itu cenderung catatan pengetahuan yang kurang. Contoh kata, kadang-kadang orang ingin elegan, ditanya, bagaimana prospek tugas Anda? Bagaimana prospek tentang tanggung jawab Anda? Tentang masa depan jabatan Anda? Dia mengatakan dengan bahasa yang sok elegan, terserah yang di atas. Kurang tepat. Itu kan isyarat makhlukiyah. Kita bisa jadi orang mujassimah, orang yang menganggap Tuhan itu jisim. Itu pendapat yang sesat, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau mengatakan atas bawah, berarti kita makhlukiyah, menganggap Tuhan itu makhlukiyah, seperti makhluk. Makhluk itu kan bicara arah, ada atas, ada bawah. Kenapa orang bilang di atas? Kenapa? Karena ada kepala. Kenapa orang bilang di bawah? Karena ada kaki. Itu muhal bagi Tuhan. Kenapa orang bicara beloknya kemana? Kanan, karena ada tangan kanan. Beloknya kemana? Kiri, karena ada tangan. Tuhan gak bisa dibegitukan kanan kiri. Itu seperti makhluk. Atas bawah, tidak boleh. Terus bagaimana ungkapan yang berpengetahuan? Walaupun sebagian orang punya pendapat, tapi tidak kuat ini. Ini boleh mengungkapkan kata ungkapan seperti itu. Terserah yang di atas. Kalau niatnya itu adalah ungkapan majazi. Ungkapan majazi saja. Kenapa? Gambarannya begini. Bicara yang di atas bukan hakiki. Bukan menganggap Tuhan di atas sana. Bukan. Tapi dia mengatakan terserah yang di atas itu isyarat bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya. Orang berkuasa di atas segalanya. Maka dia mengatakan terserah yang di atas karena Tuhan berkuasa atas semuanya. Itu benar. Tapi itu kurang tepat dan kurang kuat. Apa yang kata lebih baik? Terserah Gusti Allah. Selesai, kan begitu. Jangan mengatakan yang di atas. Nanti bisa dipahami terserah yang di bawah. Kan masalah itu begitu. Jadi inilah pengetahuan orang-orang yang betul-betul ngerti. Orang kalau nggak ngaji, nggak ngerti Tuhan. Kenapa orang makrifat? Karena ngerti Tuhan. Kenapa orang nggak maksiat? Karena takut sama Tuhan. Orang yang nggak berilmu nggak akan pernah takut. Jenengan
punya sopan, jenengan punya rasa segan. Kenapa? Karena berpengetahuan. Kalau nggak berpengetahuan, sifat itu nggak ada. Kenyataan idalam tastahi fasna masyita. Itu hadis legenda dari para anbiya sebelumnya. Orang kalau nggak punya rasa malu, maka akan berbuat semaunya. Kenapa nggak punya rasa malu? Karena nggak beriman. Al-haya'u minal iman. Karena nggak beriman. Jadi orang yang nggak ngerti Tuhan, ya berani sama Tuhan. Kalau ada orang sudah berpengetahuan kok berani sama Tuhan, berarti ilmunya ada masalah. Ilmunya tidak berkah, tidak manfaat. Karena ilmu bukan sekedar banyaknya, tapi manfaat dan berkahnya. Di Quran dikatakan warithul kitab, ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Ada orang yang kategorinya warithul kitab, mendapat ilmu yang banyak, tapi arada hadzal adna, salah dalam niatnya. Maka dari itu dia sering mengatakan wa yaquluna sayughfaru lana. Allah Tuhan itu Maha pengertian, maksiat didik rapopo, haram-haram didik yo kena. Itu begitu. Dan itu rata-rata orang pandai, tapi orang yang tersesat karena kepandaiannya. Sombong. Tuh, begitu. Jadi ilmu ini mengangkat harkat martabat orang betul dunia dan akhirat. Buruh itu paling 50.000 sampai sore, kadang 100.000 itu sudah buruh pilihan. Itu kalau dilihat dari duniawi loh, nggih. Oh, tapi kalau dilihat hakikat ya enggak. Jangan dibilang buruh itu rendahan. Afdhalul kasbi kasbur rajul biyadihi, itu buruh. Makanya jenengan kalau sudah sekolah tingkat tinggi, biayanya banyak, kok tetap anaknya jadi buruh, jangan disakiti. Itu diskriminasi. Orang sukses jangan diukur materi, Korun sukses materinya, tapi binasa. Fir'aun sukses kekuasaannya, tapi binasa karena kesombongan. Kenyataan itu menjadi fobia kok. Saya belum pernah dengar orang anaknya dikasih nama Korun, saya belum pernah. Saya belum pernah ada orang walimatut tasmiyah, saya tanya anaknya siapa? Namanya anak saya Fir'aun. Belum pernah, karena takut bisa seperti Fir'aun. Mesti namanya nggak ada yang Fir'aun, nggak ada. Walaupun perilaku Fir'aun diikuti juga. Termasuk orang tua yang diskriminasi itu mencetak anak menjadi Fir'aun. Kenapa? Karena kesuksesan itu diukur materi, harta, tahta, itu menyakiti. Ada orang yang kayak gitu. Padahal Quran sudah mengatakan kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Masing-masing ada orang punya jatah yang sesuai dengan porsinya. Dan itu nggak mungkin ditolak karena sudah ada dari sononya. Santri 2000 nggak bisa semua jadi kiai. Itu diskriminasi. Anak 4 saja nggak bisa sama. Saya ini torekohnya Wahidiyah. Jangan salah paham dulu. Wahidiyah itu dalam arti istri satu. Saya ini istri satu. Anak saya 4, satu produk. Suatu saat saya ajak masuk ke warung. Ketika saya bepergian jauh kan tidak mungkin bawa kompor. Terpaksa karena darurat ya makan di warung. Istri saya nanya, soto mau mas. Oh berarti kalau dia mau saya suka, berarti sama. Saya anggap anak saya nggak perlu aspirasi karena dari produk yang sama. Setelah masuk ke warung, ternyata responnya nggak sama. Ada yang belum duduk aja udah bilang, tambah 1 mangkok boleh Pak? Oh berarti seneng sama soto ini. Saya bilang, oh ya. Asal nggak kenyangan boleh. Saya nggak tambah sotonya, tambah dagingnya Pak. Oh berarti senengnya daging. Yang satu ini nggak dimakan sotonya, hanya diaduk-aduk dok. Istri saya bilang, tanyain itu maunya apa? Apa masuk angin kok nggak selera? Ternyata anak saya bilang, saya nggak suka soto. Dek saya. Oh berarti saya kurang memahami keadilan sebagai orang tua. Karena saya nganggep gampang, wong produk sama-sama suka soto. Ternyata enggak, anak saya yang satu nggak suka soto.
Saya tanya, kamu suka apa? Saya sukanya tempe penyet, Bah. Wah, lah murah, tapi saya suka kok, Bah. Lah itu cuma 12.000. Kalau ayam 27.000. Keadilan apa bagaimana? Ya itu kan normatif, Bah. Yang penting saya suka tak makan. Walaupun ayam enggak tak makan, enggak ada adilnya, Pak. Oh ya sudah. Saya jadi belajar. Jadi orang tua jangan begitu. Kadang orang tua mengukur kesuksesan, sudah mondok harus sukses. Suksesnya menurut ukuran euforia, pandangan duniawi saja. Keliru. Materi, keliru. Harta, keliru. Wong wa ahluha muslihun kok. Asal manfaat. Dia menjadi orang yang bermartabat. Itu sudah. Khairunas anfa'uhum linnas, sesuai manfaatnya. Bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan kiai jadi kiai tidak, bukan. Tapi manfaat di mana dia bisa berbuat masyarakat. Itu sudah. Jadi Pak Kaum itu manfaat. Walaupun kata kelihatannya seperti hanya kaur kesra itu rendahan dalam jabatan di desa, tapi enggak sembarangan. Kalau dia mogok mayat ada masuk kuburan sendiri. Dan itu orang yang mesti banyak berkorban. Kalau enggak berkarakter pribadi yang kuat, yang pandai-pandai aja enggak mesti bisa ngurusi mayat. Apalagi enggak punya mental, malah lari. Wong saya punya teman bisa baca Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, nyalati jenazah dibuka wajahnya 4 hari enggak makan. Saking takutnya. Apalagi suruh ngurusi mayat, bodoh dadak. Makanya saya kalau disambati santri, Pak Yai saya mohon doanya, saya dimanfaatkan masyarakat, jadi kaum, saya bilang, wis manfaatnya piye, terserah. Jangan diskriminasi, apalagi ukuran harta. Saya menganggap itu bagian dari kesuksesan anak-anak kita. Oh jangan begitu. Kadang ada yang begitu. Ada tuh begitu. Kalau anaknya satu secara materi kaya, punya mobil mewah, punya rumah megah, wah cerita terus kemana-mana. Yang diceritain yang kaya tok, yang mati gak diceritain, yang melarat gak diceritain, seakan sudah mati sebelum dia dapat kematian. Itu kan bahaya. Karena dia pergi ke Jambi, wah dia sukses di sana, pulang bawa jajan, semua orang cerita. Yang di rumah gak pernah diceritakan. Kenapa? Karena dia rezekinya pas-pasan. Itu menyakitkan yang kayak gitu. Padahal dia prinsipnya gak begitu. Saya rezeki berapa, yang penting saya bisa dekat orang tua, bisa khidmah kepada orang tua. Dan khidmah kepada orang tua itu bukan barang gampang. Itu pahalanya luar biasa. Dan itu secara kejiwaan anak yang soleh. Jadi jangan diskriminasi. Jangan menganggap kesuksesan itu materi, harta, bukan begitu. Wa ahluha muslihun, asal jadi orang yang manfaat untuk agama bangsa negara, itu adalah sukses. Tidak bagus seperti itu. Jadi masing-masing sudah ada jatahnya. Tidak bisa ditolak. Makanya saya kalau ketemu teman sekolah dulu, terus kangen-kangenan dia bilang, Gus, alhamdulillah Gus saya jadi camat. Saya bilang alhamdulillah sesuai jatahnya. Saya nggak kepengin karena bukan jatahnya lah. Orang itu sudah ada standarnya. Dan itu sesuai dengan jatah dari sononya. Asal manfaat itu udah bagus. Semuanya bagus sesuai dengan jatahnya. Enggak semua harus jadi kiai, santri, pondok itu. Tapi yang paling pokok adalah manfaat di dunia dan akhirat, itu yang paling pokok. Jangan diukur harta tahta. Itu pendapat yang kurang tepat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dari itu putra panjenengan dimotivasi. Karena bekal ilmu ini membuat orang ini punya masa depan. Bahkan dikatakan, barang siapa membiarkan anak tanpa pendidikan, sama dengan membiarkan mereka mati sebelum datang ajal kematian.
Orang tanpa pengetahuan sama dengan mereka sudah mati sebelum datang ajal kematian. Jadi ilmu ini adalah makanan rohani kita. Sebagaimana fisik butuh makan, butuh minum. Banyak orang mengorbankan untuk kebutuhan fisiknya, tapi untuk kebutuhan rohaninya belum. Bahkan cenderung kadang-kadang digawe gampang. Padahal rohani ini lebih utama di atas jasmani. Kenyataan orang sakit jasmani dibawa ke Singapura, jual mobilnya, jual tanahnya untuk sehat, bahkan rumahnya pun digadaikan. Banyak orang. Tapi kesehatan rohani padahal lebih bahaya. Kenyataan penyakit rohani lebih berbahaya. Kalau penyakit jasmani paling yang mati penderitanya. Kalau menular hanya beberapa dari bagian orang saja. Tapi kalau rohani yang nggak salah pun nanggung akibat. Di mana orang jahat rohaninya ini berbuat. Contohnya saya pernah ya, ini yang kemenak jangan sakit hati. Saya pernah waktu haji itu temu sama jamaah Malaysia. Bilang gini, di mana tempatnya? Di sana. Bayarnya berapa? Segini. Wah banyak, saya bayar begini aja di situ. Indonesia memang negara korup, bilangnya begitu. Saya pegel banget itu gitu kan. Kenapa? Bangsa kita ini 250 juta, yang korupsi nggak ada 1 juta. Tapi kita menanggung akibat dianggap bangsa korup. Yang kedua, yang korupsi segelintir orang, yang menanggung akibat banyak orang. Tapi alhamdulillah pelayanan haji sampai hari ini semakin baik. Sekarang nggak ada lagi yang kata bangsa kita korup. Allahumma amin. Waktu dulu tahun 94 itu saya pernah tersakiti, itu ada orang Malaysia bilang begitu, mahalnya rumahmu di sana ya, jauh sana. Saya bayar dikit di situ. Lihat aja yang korupsi seperti APBD di Sumatera Utara itu. Yang korupsi hanya 8 orang, tapi yang menanggung akibat banyak. Perdagangan, sosial, semua kena imbasnya. Kenapa? Karena hanya 8 orang yang berbuat jahat itu. Jadi penyakit rohani ini lebih berbahaya daripada jasmani, tapi belum banyak orang mempertaruhkan untuk kebutuhan rohaninya. Bahkan kadang-kadang digawe gampang, kenyataan kebutuhan pendidikan saja dimurahkan. Contoh, sekarang image masyarakat, pendidikan gratis, ini nggak tepat. Saya nggak suka pendidikan gratis itu. Uang pendidikan kok gratisan. Walaupun secara undang-undang, pemerintah pun amanat, pejabat penyelenggara negara yang tidak mengutamakan anggaran 25% untuk pendidikan bisa dimosi tidak percaya. Bahkan bisa dipertanyakan tanggung jawab pemerintahannya. Jadi pemerintah akhirnya mewajibkan melalui undang-undang pendidikan gratis. Itu silahkan, itu bagian dari pelayanan pemerintah yang sangat mempedulikan pendidikan. Tapi kita sebagai bangsa yang sehat, jangan sekedar mendapat ilmu dengan modal gratisan. Ini rendahan. Contoh sekolah, swadaya urunan sekian ribu, dapat masukan uang sekian, mau bangun gedung. Pak Kepala Kemenak datang, terus kasih bantuan gedung sarana prasarana. Terus uangnya ini, wah ditarik aja udah ada gedung, nggak usah urunan. Oh ini pemikir yang instan. Harusnya gedung itu bentuk perhatian pemerintah dengan target akreditasinya, terima karena kita nggak minta dan itu kepedulian. Sehingga gratis itu adalah kewajiban pemerintah. Tapi kita bukan orang yang sekedar terima pendidikan gratisan. Swadaya kita harus diperkuat untuk agar pondok ini mendapatkan fasilitas yang lebih hebat lagi daripada yang diharap oleh pemerintah. Uang yang harusnya untuk gedung, panjenengan gunakan beli kitab. Tapi santri yang himmahnya kuat begitu. Lebih senang beli kitab. Tapi kalau yang enggak, lebih senang beli rokok daripada kitabnya. Makanya saya kalau ditanya sama sama seseorang, rokok haram enggak? Kalau bicara datiyahnya, rembukan fikih enggak ada selesainya. Tapi kalau bicara pendapat, saya akan sampaikan, bagi santri yang enggak enteng beli kitab kok beli rokok, haram hukumnya.
Kenapa? Uang itu untuk beli kitab. Kenapa beli baju bisa lebih mahal, tapi beli kitab, beli buku masih kita terasa mahal? Ini karena harapan himmahnya masih kurang. Kalau himmahnya bagus, semangatnya bagus, beli kitab tidak akan pernah terasa berat, beli buku tidak akan terasa berat, bahkan apapun untuk kepentingan pendidikan adalah pengorbanan yang tiada sia-sia. Aset yang paling sangat nikmat adalah dan membuat orang-orang terhormat adalah anak yang soleh dan solihah. Berapapun biaya yang dikeluarkan, asal wajar dan sesuai dengan pelayanan, itu adalah barang yang seharusnya kita tidak perlu pertanyakan. Ya, tidak perlu. Sebelum di pondok kok tanya, mahalnya berapa, bayarnya berapa. Oh, itu kurang etis kayak begitu. Pesantren akan lakukan yang terbaik, karena pesantren adalah tempat para kiai mengabdi untuk umatnya. Jadi dengan yakin putranya sukses di pondok, dengan sukses keberkahan dunia dan akhirat, maka yakinlah. Tapi kesuksesan pendidikan itu ada 3. 1, semangat santrinya. Semangat, santri harus semangat. Kayak dokter itu. Dokter itu hebat, seapapun dokter itu hebat. Sebaik apapun obatnya, kalau pasiennya nggak pengen hidup, nggak ada gunanya. Orang sakit datang ke dokter, dokter bilang ini tak kasih obat, diagnosa sampean sakit ini, hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Dia bilang saya pengen mati aja dok, mati tenan itu. Kasih obat nggak ada gunanya karena dia nggak pengen sehat, obatnya juga nggak dimakan, larangan juga nggak diperhatikan. Ya santri kalau pengen sukses ya harus taat kepada dokter. Siapa dokter itu? Kiainya. Harus punya semangat. Bangkit dari apa? Dari penyakit apa? Kebodohan. Kalau Anda ingin anaknya jauh dari kebodohan, maka sukses pendidikan adalah dorongan orang tua. Orang tua harus mendorong. Orang tua harus meyakinkan. Orang tua juga harus punya spirit dan ngerti bagaimana anak ini di pondok. Harus mampu menjadikan solusi, termasuk berbagi hati. Nek anaknya mondok, bapaknya juga harus ikut mondok. Jangan anaknya di pondok ke, bapaknya masih nyantol ke hati di rumah. Ibunya apalagi nangisi di rumah, nggak akan pernah betah anaknya. Saya kalau ada anak rewel, orang tuanya saya nanya, apa ibunya masih, apa jenengan masih kurang los? Dia bilang, kalau saya sih los Pak Yai, tapi istri masih nangis di rumah. Katanya anak kita di mana, di pondok makan apa ya? Di pondok lagi tidur pakai apa? Kira-kira bagaimana? Ya saya bilang, kalau Anda seperti itu berarti Anda percaya dengan diri dengan sendiri, silahkan bawa pulang aja. Saya nggak mungkin mampu berbuat sesuatu karena yang ngeramut, yang ngandut jenengan. Di mana dia ada di dalam perut ibunya, selamanya pun saya tidak bisa berbuat sesuatu. Wong saya masih ingat orang Jawa, dulu belum ada telepon, belum ada alat komunikasi. Orang dulu itu kalau manggil anaknya yang lagi di luar kota, lagi merantau, itu pakai gentong itu. Terus dipanggil namanya, yang di sana itu bingung pengen pulang. Itu nyata itu. Itu bukan omong kosong. Karena isyarat, sebenarnya bukan gentongnya. Gentong itu isyarat, itu perut ibu. Lah ibu kok manggil anak yang merantau, kapan pulang? Ibu kangen, langsung kangen pengen pulang. Makanya yang mondok-mondok itu jangan diangen-angen di rumah. Jenengan harus percaya sama Pak Yai. Kalau jenengan masih berat hati, masih koreksi, Pak Yai anak saya makan apa di sini? Kira-kira bagaimana kira-kira kenyamanannya? Gitu. Lawang anak kok dimanja, memanjakan anak itu menyakitkan jiwanya. Nangis sekarang jenengan nggak tega, tapi dia akan menangis selamanya. Nabi saja pernah ditegur kok memanjakan cucunya. Suatu saat Sayyidina Hasan Husain itu numpangi pundaknya Rasul. Terus yang satunya Sayyidina Husain itu mainan jenggotnya Rasul. Yang satunya mainan telinganya Rasul. Sayyidina Ali orang tuanya kaget. Gak sopan sama simbah kok kayak gitu. Tapi Nabi bilang,
bene iki cucuku kok kembang surgaku. Aja mbok seneni. Iki cucuku. Sayyidina Ali takut, diem. Sebenarnya hatinya berat. Wah, nanti nggak sopan sama si mbah kok kayak gitu. Nanti kalau ketemu mbah-mbah yang lain bisa dipegangi jenggotnya. Ini komunikasi mantikiyah. Komunikasi mantikutifli. Anak ini kan jejaknya tergantung pola komunikasi orang tua. Kalau nggak ngerti, dikira bener. Wong saya pernah punya cerita temen itu punya anak kecil. Segini lagi main di halaman. Ada tamu datang ke tempatnya, nanya. Bahasa Jawanya gini nanyanya. Bapakmu ono? Bapakmu ada? Dia bilang, karena bahasa Jawanya ngoko, nggak sopan ya. Ya sesuai responnya. Bapakmu ono? Ono. Ketemu bisa? Bisa. Terus diundangke, yo. Bapaknya di dalam itu pegel. Anak nggak sopan sama tamu kok kayak gitu. Awas nanti. Anaknya masuk, nemuin bapaknya. Bapaknya sudah mau marah, tapi apa tidak diduga. Anaknya datang dengan sopannya. Pak, wonten tamu. Lah jene sira iso sopan, mau kok koyok ngono karo tamune. Kan sesuai komunikasi nih, Pak. Wong dia nanya, "Bapak ono?" Ya tak jawab, "Ono." Diundangke, "Iya." Kan karakter anak dibangun dari komunikasi. Makanya kalau kita komunikasi dengan anak, ya harus sesuai. Rumahnya, dalamnya pundi, itu kalau orang Jawa. Putrane sinten, kelas kalih nggih, nggih, mesti seneng dan dia respon. Tapi kalau anaknya sapa? Omahmu ngendi? Dua sisi. Kalau nggak takut, ya lari. Kalau nggak lari, ngelawan, itu mesti begitu. Makanya Sayyidina Ali agak takut. Nanti anak saya nggak sopan. Sama Nabi malah dilarang. Jangan ini cucuku kembang surgaku, biarin. Itu nggak sopan, biarin. Wah, main jenggot, main pipi. Malaikat Jibril datang, BCI amanat dari Tuhan. Hei Muhammad, jangan begitu. Ali lebih berhak karena dia yang tanggung jawab di akhiratnya. Jangan kau manjakan dia. Kasih sayangmu bukan pada tempatnya. Kalau pendidikan itu hak orang tuanya. Langsung begitu itu Nabi langsung merespon. Ali, bener Ali, bener. Malaikat Jibril wis dawuhi, gawanen anakmu langsung digendong. Kalau sama mbah jangan pegang jenggot. Kalau sama mbah jangan pegang pipi, enggak sopan. Nah, langsung begitu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali enggak ingin anaknya manja. Makanya kalau anak ikut mbah itu biasanya masalah. Karena mbah itu cenderung enggak tarbiyah, tapi sekedar rahmah. Kalau mbah itu minta ini mbah, ya kono. Belikan itu mbah, ya kono. Tak rasa ngaji jadi ya mbah, ya enggak apa-apa kalau kan begitu mbahnya. Kadang-kadang anak kalau dimarahin mbah itu langsung lapor dimarahin sama bapaknya. Kamu enggak ngaji ya? Teblek itu. Mbah, kali itu diteblek bapak. Akhirnya mbahnya datang. Putuku jadi cepleki, mesake. Wong mboten ngaji kok, Mbah. Kala-kala ora apa-apa. Akhirnya kala-kala dadi kulino, itu enggak bagus. Jadi jenengan kalau anaknya ingin mentalnya bagus, di pondok itu justru tepat, jauh dari orang tua sesaat, tapi nanti dia akan lebih kuat mentalnya daripada yang dimanjakan jenengan di rumah. Kayak tentara itu. Tentara kok manja ya, komandannya nggak doyan, dikeplak kok nangis. Tentara itu disepak sama komandannya ya seneng, karena itu yang mengangkat dia semangat untuk berbuat menjadi lebih kuat. Maka yang paling pokok panjenengan mendorong, termasuk ngikhlaske putrane, monggo terus pun disaine Pak Yai. Itu harus begitu, jangan terlalu koreksi. Kalau orang tua terlalu koreksi, apalagi proteksi, ya bawa pulang saja, didik sendiri.
Pak Yainya galak sedikit sudah dikoreksi. Kiai ini galak temen. Kalau kiai nggak tegas-tegas, anak-anak kita ini manja, yang nggak akan jadi orang yang sangat kuat, nggak akan jadi anak yang mentalnya bermartabat. Jadi kalau panjenengan percaya harus mendukung apa program pondok. Bagaimana baiknya, monggo Pak Yai, saya mendukung saja. Itu harus begitu. Terakhir, semangat santri, dorongan orang tua sudah. Terakhir, apa? Keikhlasan gurunya. Karena guru ini harus ikhlas. Ilmu yang berkualitas didapat dari guru yang ikhlas. Dafnul wujud fi ardil hulmul. Fama nabata mimalam yudfan la yatimu nitajuhu. Dari mana buah itu beristimewa? Karena keikhlasan hati seorang guru. Maka ilmu itu luar biasa, sampai-sampai orang tua menyebut sinten, guru itu manusia setengah dewa, sangat berwibawa. Itu masa dulu. Saya masih kecil waktu dulu sekolah SD itu, kalau pagi itu rebutan di gerbang, hanya ingin mengungkapkan apresiasi pada sang pahlawan. Siapa? Guru. Kalau pagi itu, selamat pagi Bu Guru. Gurunya dengan kasih sayangnya, selamat pagi juga anak-anak. Itu bentuk wibawanya seorang guru. Tapi sekarang tidak banyak, kecuali di pesantren. Sekarang kenapa guru tidak punya murid seperti itu? Sekarang kalau ada gurunya malah lari. Sekolah-sekolah banyak yang kayak gitu. Kalau ada guru datang lari, kenapa? Tidak dikongkon. Kenapa malah lari? Takut disuruh sama gurunya. Padahal waktu saya kecil dulu, kalau guru itu nyuruh murid yang lain, kok saya nggak disuruh? Nangis saya. Nangis. Pernah saya, teman saya itu, yang lain disuruh bawain tas, yang lain suruh bawain ini map. Yang ini nggak kebagian, nangis. Akhirnya Bu Guru dengan sentuhan kasih sayangnya, ini Bu Guru dibawain penggarisnya. Wah, udah seneng. Sampai nanti proses belajar, penggaris itu dipakai. Si murid itu, saya tadi yang bawa. Wah, itu terapresiasi dia. Saking wibawanya guru. Tapi sekarang kenapa guru pudar? Tidak lagi boro-boro pahlawan. Nah, diapresiasi saja tidak banyak sekarang. Kenapa? Karena guru sekarang pudar keikhlasannya, ngajar hanya untuk dibayar. Itu. Oke lah, memang orang kerja itu dibayar. Tapi jangan itu yang menjadi ukuran. Ukuran kita adalah perjuangan, bukan sekedar cari makan. Kera bisa cari makan. Yang pokok adalah perjuangan, pengabdian, perkara efek positif dari orang berjuang, efek positif dari orang pengabdi, dihargai orang, itu adalah sebuah sesuatu kebaikan. Kenapa? Karena jangan rendahkan kualitas keikhlasan kita, jangan rendahkan ilmu hanya untuk sekedar mendapat bayar, itu keliru. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ilmu lebih berharga dari apapun juga. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Sesungguhnya hak yang sangat harus dipenuhi adalah hak seorang guru. Bahkan berapapun ilmu tidak akan mungkin bisa dibayar lunas oleh muridnya. Hutang yang enggak pernah lunas adalah hutang ilmu seorang murid kepada gurunya selamanya. Perkara murid menghargai itu bagian dari bentuk manusiawi. Jadi kalau pemerintah menghargai guru dengan akreditasi itu dengan sertifikasi itu masih kurang sebenarnya. Tapi jangan sampai guru kebaliknya mengajar hanya untuk buru sertifikasi. Itu juga dicatat menjadi perbuatan yang tidak begitu manusiawi. Sekedar ngajar dituntut untuk bayar. Akhirnya muridnya soleh kono ora kono, apik kono ora
apa-apa, sing penting aku wis ngajar dibayar. Maka pendidikan kita menjadi gagal seperti itu. Sampun mekaten kemawon, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga santrinya himmah aliyah, gurunya ikhlas, ilmunya berkualitas, orang tuanya mendukung, sehingga santrinya pun merasa kuat. Santrinya merasa betah di pondok karena mendapat perhatian orang tuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya bukan mubaligh, jadi nggak bisa menyampaikan sesuatu yang muluk-muluk. Hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk persaudaraan saya dengan Pak Yai Asrofi. Saya diundang, saya datang, saya merasa mendapat kehormatan bisa menyaksikan khatmil Quran, khatmil kutub di tempat ini, bahkan bisa bersilaturahim, ketemu saudara tua saya ini Pak Yai Royani ini, istrinya adalah kakak sepupu saya. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim, bisa ketemu di sini, bisa ketemu alumni di sini, bisa ketemu panjenengan, akhirnya menjadi bagian dari persaudaraan. Semoga persaudaraan yang istimrar min yaumil hadza ila yaumiddin. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.